感谢天人师德，感谢老前人前老大德，感谢各位天人师慈悲，感谢各位前贤的诚心。Terima kasih atas ketulusan dari para bijaksana yang Hoshe hormati. Berbahagia sekali kembali kita sama-sama belajar tentang Tao Te Ching. Dari bab 1 sampai ke bab sekarang ini sudah bab 25. Dan Hoshe selalu ingat pesan dari Chen Jiangshi beliau. Beliau selalu mengatakan bahwa waktunya boleh kurang, kualitasnya nggak boleh kurang. Dan beliau memberikan kepada Hoshe itu beban yang cukup menantang Hoshe untuk terus belajar. Jadi terima kasih kepada Chen Jiangshi, Hoshe Sheshi. Dan pada bab sebelumnya mungkin kita sudah belajar banyak tentang Tao ini. Kita sudah mengerti untuk bisa selaras dengan Tao. Kita juga sudah mengerti bahwa Tao ini ada, walaupun kita tidak melihatnya, tetapi Tao itu ada. Para bijaksana yang Hoshe hormati, malam ini Hoshe mengajak para bijaksana sekalian untuk tidak menggunakan pikiran. Jadi dalam bab ini cukup berbahaya apabila kita menggunakan pikiran kita. Kalau kita menggunakan pikiran kita, kita tidak akan sampai bisa mengerti bentuk awal Tao. Tapi kita harus menggunakan nalar kita. Jadi jangan mencoba untuk mencari-cari, oh ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Setuju atau tidak setuju, Tao itu bentuknya memang seperti itu. Dari awal memang sudah ada. Kita paham atau kita belum paham, memang begitu adanya. Jadi Lao Tzu berusaha menyampaikan ini dengan keterbatasan dari bahasa, tetapi dengan penjabaran yang hanya bisa dipahami apabila kita punya penalaran dari roh suci kita. Kalau malam ini kita menggunakan roh suci kita, kita akan paham. Tapi kalau malam ini kita masih menggunakan kapasitas manusia kita, yaitu otak kita, kita akan kebingungan. Jadi oleh Buddha Sakyamuni, beliau dikatakan bahwa belajar tentang Tao, belajar tentang hakikat yang sempurna, itu tidak bisa melalui kepintaran manusia. Karena kalau kepintaran itu kita belajar di dunia ini, dipengaruhi oleh bentuk dan materi, dipengaruhi oleh sifat badan, dipengaruhi oleh sebab karma. Tetapi kalau kita belajar tentang Tao, tentang roh suci kita, maka itu memang begitu adanya dari awal sebelum ada diri kita di semesta raya ini. Karena itu malam ini adalah pelajaran yang cukup penting. Nah, untuk pernafasan kita taruh di belakang. Malam ini kita akan belajar pernafasan secara komplit. Jadi sebelumnya Hoshe sudah sampaikan bertahapnya, karena kalau yang bertahapnya sudah dilatih, kita baru bisa sampai ke yang komplit hari ini. Tetapi dengan mohon maaf, dengan satu permintaan dari Hoshe bahwa ini tidak sembarang disebarkan, karena yang komplit ini efeknya cukup besar. Jadi harus dilaksanakan sesuai dengan Taunya, sesuai dengan kita mengerti bahwa ini bukan kesaktian yang berlebihan, tetapi ini adalah kapasitas tubuh, ini adalah kondisi yang wajar. Tetapi dibantu dengan kita yang sudah Shu Tao, sudah membina diri kita, sudah memahami Tao, ini adalah kapasitas besar. Kita mulai dulu dengan belajar tentang bentuk awal dari Tao. Dalam bab ini dijelaskan Tao itu tidak ada bentuknya. Bentuk kekal Tao saat masih kabur, lahir sebelum langit dan bumi, sangat tenang dan sangat halus, mandiri dan langgeng, bersirkulasi tanpa kesulitan. Lao Tzu beliau luar biasa ya. Kata-kata yang begitu tepat apabila kita pahami ini luar biasa sekali. Beliau menyampaikan bahwa pada awalnya kondisi yang masih belum ada penciptaan apapun di semesta raya ini adalah beliau sebut Huang Huang Hu Hu Miao Miao Ming Ming.
antara kabur dan tidak jelas. Tetapi kabur tidak berarti tidak ada. Samar-samar itu bukan berarti tidak ada. Kalau kita sebut samar itu berarti ada sesuatu tetapi tidak jelas, belum menjadi bentuk yang jelas, baru mau menjadi bentuk yang jelas. Bisa dikatakan demikian. Jadi pada saat kondisi belum ada penciptaan adalah kondisi yang samar dan kabur ini. Inilah dikatakan bentuk awal dari Tao. Kemudian setelah itu Tao melahirkan satu melahirkan dua melahirkan tiga melahirkan seluruh 8 diagram dan seluruh semesta raya. Ini adalah energi yang maha dahsyat. Lao Tzu menyampaikan bahwa Tao ini yang paling penting pada kondisi Huang Huang Fu tadi, kondisi samar dan kabur tadi, kita memahami bahwa Tao yang kekal ini sudah ada. Walaupun bentuknya belum keluar, tetapi samar itu sudah ada. Sudah ada, Tao itu sudah ada sebelum langit dan bumi tercipta. Langit dan bumi tercipta berasal dari Tao, kurang lebihnya begitu. Jadi datang dari kondisi ini, pergerakan energi maha dahsyat menciptakan seluruh sistem di dalam semesta raya ini. Termasuk isinya, termasuk kita, termasuk seluruh makhluk hidup. Kapasitas penciptaan ini begitu tenang dan sangat halus. Karenanya itu mengapa disebut tenang, mengapa disebut halus? Karena kosong dan gaib. Zen Kong Miao Yu, kosong yang sejati. Dalam kondisi yang samar kabur ini adalah kondisi kosong yang sejati. Belum ada penciptaan. Tetapi sudah ada, Tao itu sudah ada. Demikian ini adalah kondisi yang kosong sejati, tetapi menimbulkan pergerakan energi yang maha dahsyat sehingga bisa menghasilkan seluruh penciptaan dari bentuk atau materi sampai energi, sampai waktu, sampai membentuk ruang, dan kemudian seluruh makhluk hidup dan isinya. Karena kondisi yang seperti ini, maka dikatakan bahwa Tao adalah mandiri dan langgeng. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Mandiri itu kalau dalam bahasa Mandarinnya Lao Tzu menyebutnya adalah luru putong. Dia begitu adanya, dia kekal, dia langgeng, dia tidak berubah sama sekali. Dari dahulu sampai sekarang, dari awal sampai sekarang pun tidak berubah. Walaupun sudah melalui penciptaan yang luar biasa. Dari kosong sampai ke seluruh penciptaan, akhirnya tetap balik kepada kosong juga. Balik kepada Tao. Karena itu, kondisi yang mandiri dan langgeng ini tidak mengenal keterpihakan. Tidak mengenal sebab akibat. Tidak memihak. Tidak lahir juga tidak mati, tidak sirna, tidak hilang, adalah langgeng dan abadi. Maka dikatakan mandiri dan langgeng. Kemudian bersirkulasi tanpa kesulitan. Karena langgeng dan mandiri itu maka tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apabila seseorang melawan pergerakan ini, sesungguhnya dia sendiri adalah cari mati, cari susah. Karena apa? Karena sistem ini tidak bisa dilawan, tidak bisa dikhianati, juga tidak bisa berpihak kepada apapun. Adalah memang begitu adanya. Manusia karenanya mendapat kesulitan dan bahaya karena melawan Tao. Apabila selaras dengan Tao, maka sebenarnya kita akan bebas leluasa dan tidak ada kesulitan atau bahaya apapun. Jadi maksudnya adalah demikian. Kemudian bila bisa dibilang sebagai induk semesta raya. Karena ada Tao, baru ada Roh Suci. Tao dan Roh Suci adalah sama. Disebut Tao ketika kita membayangkan yang menciptakan, yang mengadakan seluruh penjuru semesta raya dan isinya, atau kita sebut juga Laomu, kita sebut juga Tuhan.
Tetapi ketika disebut roh suci itu terhubung langsung dengan individu, yaitu kita sendiri sebagai manusia yang ada roh sucinya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaannya. Seluruh roh suci juga berasal dari Tao, berasal dari Laumu, berasal dari Tuhan. Karenanya itu ada menguasai, mengisi seluruh semesta raya. Maka disebut sebagai induk dari semesta raya. Lao Tzu memahami keberadaan yang luar biasa ini, yang kekal abadi, yang tidak berubah, yang merupakan sumber dari seluruh kehidupan, keabadian. Tapi Lao Tzu beliau mengatakan, aku tidak tahu namanya. Kemudian dinamakan Tao. Mengapa dinamakan Tao? Karena huruf Tao ini dalam aksara Mandarin itu artinya adalah kapasitas yang tidak terbatas, maha luas, sehingga tidak terhingga. Kemudian Lao Tzu mengatakan bahwa kalau dipaksa, kalau huruf Tao ini belum bisa menjelaskan, huruf Tao ini adalah terdiri dari dua titik itu adalah dualisme, kemudian satu garis itu adalah te, manifestasi dari te, dari Tao menjadi te, kemudian lingkarannya itu adalah uji, keabadian. Karenanya itu dikatakan kalau orang yang sudah memahami Tao sesungguhnya sudah lulus. Maka disebut lulus, disebut tamat, maka juga disebut mencapai kapasitas berkemampuan, atau sudah Ming, atau sudah Tong. Dengan sendirinya orang yang bisa mencapai kapasitas yang demikian, bisa Tong, bisa Ming, maka dia akan mendapatkan inspirasi supranatural yang muncul dengan sendirinya. Kapasitas roh sucinya itu akan muncul dengan sendirinya. Lalu apabila dijelaskan dengan Tao, dinamakan Tao, kita belum memahami apa artinya, maka kalau dipaksa, Lao Tzu menjelaskannya dengan sebutan besar atau Maha. Maha artinya tidak terbatas. Maha artinya melampaui segala sesuatu yang bisa dinalar oleh manusia. Jadi Tao di semesta raya begitu besar. Roh suci juga begitu maha luas dan maha besar. Tidak ada yang tidak tercakup di dalamnya. Roh suci kita mencakup segalanya. Adalah kapasitas yang luar biasa sekali. Kalau Buddha menyebut sebagai mohe atau maha. Jadi yang maha besar, yang maha luas adalah roh suci dan Tao. Sesungguhnya kalau kita pelajari ya, kapasitas dari roh suci kita dibilang maha luas. Jangkauannya tidak terbatas. Lalu mengapa kehidupan manusia itu begitu terbatas? Hanya terbatas pada lahir, kemudian tumbuh dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian mati. Lalu mengapa kalau ada roh suci kita nggak bisa mempertahankan hidup yang lebih panjang, hidup yang umur yang mungkin ribuan tahun, atau badan yang lebih maksimal sehat, atau kita mempertahankan kemudaan kita dan lain sebagainya. Mengapa tidak bisa? Karena manusia sudah kehilangan kapasitas dari roh sucinya, sudah tidak terkoneksi secara keseluruhan. Karena hanya mengandalkan dan mengenal badan raga ini saja sebagai aku, sebagai diri sejati kita. Padahal kalau sampai waktunya kita harus melepas badan raga pun, badan raga ini ternyata bukan diri kita. Dan badan raga ini uniknya banyak sekali namanya. Bisa dipanggil Cia-Cia, bisa dipanggil Mary, bisa dipanggil Ciang-Ciang-Se, bisa dipanggil kakak, bisa dipanggil ibu, bisa dipanggil adik, bisa dipanggil banyak sekali sebutannya. Tetapi itu sebutan buat badan ini, buat aku yang palsu ini. Lalu aku yang sejati, yang membuat badan ini punya kapasitas untuk hidup, itu adalah roh suci kita. Itu kita bahkan tidak mengenalnya kalau kita tidak Shu Tao. Padahal apabila kita mampu
mencapai jangkauan yang tidak terbatas dari kapasitas roh suci kita yang mengisi seluruh semesta raya, maka sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita pahami. Kita akan terinspirasi dengan sendirinya. Maka itu disebut berkemampuan atau yosentong. Masalahnya selama hidup kita 60.000 tahun kita kehilangan kemampuan ini. Dan kita berusaha mencari kemampuan ini dengan cara dalam bentuk wujud, dalam bentuk duniawi, dalam bentuk keterikatan lainnya. Manalah mungkin bisa diketemukan. Sekarang setelah kita tahu, kita sudah tahu untuk melepas sifat yang palsu, melepas kondisi yang tidak kekal, tidak tinggal di dalam kondisi yang kekal, dan mengakui kembali jati diri kita yang kekal abadi, yang sesungguhnya. Maka tidak ada yang tidak bisa dipahami. Kita setiap orang akan punya sentuh yang timbul dari roh suci kita, kapasitas yang timbul dari roh suci kita, maka kita tidak akan sesat. Tetapi kalau kita punya sentuh kemampuan yang kita pelajari di luar, maka kita akan sesat. Kalau tidak dari akarnya akan sesat. Kalau yang dari akarnya, maka dikatakan maha besar, maha luas. Karenanya itu bila kita paham ini, tidak sedikit pun bisa dikatakan bahwa orang syuta punya kemampuan, lantas dia sesat. Tidak demikian. Memang pada dasarnya roh suci kita punya 10 kemampuan itu. Lao Tzu karena merasa bahwa tahu saja belum bisa menjelaskan segalanya, maka beliau menggunakan maha atau besar atau mohe. Maha besar atau mohe itu adalah tidak ada luarnya, tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya. Dan begitu besar sekali sampai tidak ditemukan ujungnya. Dan juga begitu kecil sampai kita tidak bisa melihat dalamnya. Jadi contohnya apa? Contohnya kita lihat seluruh semesta raya ini luas nggak? Seluruh semesta raya ini sangat-sangat luas sekali. Tetapi apakah kita bisa membayangkan luasnya sampai kemana? Apakah kita bisa tahu maha besarnya itu sampai kemana? Tidak bisa kita ketahui. Tapi ketika kita kembali kepada pintu suci kita, di situ ada roh suci kita. Roh suci kita terkoneksi, pintu suci kita terkoneksi dengan roh suci kita. Maka sesungguhnya itu adalah begitu kecil sampai kita pun tidak melihat dalamnya, sampai tidak ada dalamnya. Tetapi ada, kita tahu ini adalah sumber kehidupan kita. Tapi roh suci kita yang begitu besar mengisi seluruh semesta raya ini, itu juga maha besar. Karenanya itu kalau terpaksa maka Lao Tzu menyebutkan maha atau besar atau mohe atau tidak terbatas. Misalnya saja ada empat besar di dunia ini, seta, air, api, angin, dan tanah. Mengapa air, api, angin, dan tanah disebut 4 besar? Karena disebut 4 besar karena tanpa 4 besar ini manusia itu tidak akan bisa hidup. Kita manusia terdiri dari 4 unsur ini. Kita bertumbuh dan bertahan hidup juga diayomi 4 unsur dari langit dan bumi ini. Contohnya saja, tidak ada air kita tidak bisa hidup. Tidak ada api kita tidak bisa hidup. Tidak ada angin atau udara kita tidak bisa hidup. Tidak ada tanah kita juga tidak bisa hidup. Karenanya itu 4 unsur ini adalah bagaikan ibu yang menjaga dan merawat badan kita, yang memberikan kita pertumbuhan, memberikan badan kita ini untuk bisa terus berlangsung tumbuh dan hidup. Kalau sudah sampai waktunya, 4 besar ini, 4 unsur ini harus kita kembalikan ke langit dan bumi, karena hanya untuk dipinjam sementara saja. Dipinjam oleh siapa? Dipinjam oleh roh suci kita, kesadaran kita. Jadi ada waktunya harus dikembalikan. Tetapi karena keterikatan kita kepada badan ini,
keterikatan kita kepada duniawi, permainan duniawi, perubahan duniawi, rasa, bentuk, rupa, dan lainnya, dan tidak sadar jati diri kita sebenarnya, tujuan sebenarnya, asal sebenarnya dari diri kita, maka kita tidak bisa kembali kepada Tao. Kita sampai akhir hayat kita masih mempertahankan 4 unsur besar ini sebagai jati diri kita. Tetapi begitu 4 elemen atau unsur besar ini kembali ke tanah, kita akhirnya baru sadar bahwa kita harus kembali hidup lagi. Kita harus lahir lagi baru bisa punya 4 elemen ini. Begitulah 60.000 tahun kita tumimba lahir, tidak ada habis-habisnya. Itu menyebabkan penderitaan yang luar biasa sekali. Hanya karena kesalahpahaman kita kepada diri sejati kita. Ketidakpercayaan, ketidakyakinan kita kepada diri kita yang sesungguhnya. Para bijaksana yang Hoshu hormati, di saat kita belum mengerti, di saat kita belum mengenal roh suci kita, maka kita akan komplain. Kita tidak akan percaya, kita bilang, masa begitu. Mungkin bahkan ketika kita sudah harus meninggalkan badan ini pun, kita masih belum paham. Kita masih menolaknya. Tetapi itu karena kita, semasa kita hidup, kita belum melepas jati diri palsu kita. Hati dan ketika roh suci kita dan kesadaran kita bisa kembali ke nol, maka fungsi dari roh suci kita akan bisa timbul dengan sendirinya. Tetapi ketika kesadaran kita dipakai melulu hanya untuk hal-hal duniawi, hanya untuk hal-hal yang palsu, kita menarik kapasitas roh kita di dalamnya, menyebabkan karma, menyebabkan tumimba lahir yang tidak ada habis-habisnya. Walaupun demikian, sebenarnya roh suci kita itu adalah tentram dan langgeng. Kalau kita benar-benar pada saat sekarang ini bisa memahaminya sebagai maha besar di dalam diri kita, timbul keyakinan kita, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang langgeng semasa kita hidup di dunia ini. Kebahagiaan yang langgeng ini harus bersumber dari kapasitas roh suci kita. Karena memang di situ baru ada ketentraman yang langgeng. Tetapi kalau misalnya kita mengambil kebahagiaan atau kesenangan dari hal-hal duniawi, materi, bentuk, rupa, citra, rasa, suara, dan lain sebagainya, maka itu adalah tidak kekal. Bahagia itu akan berubah-berubah. Hari ini senang, besok susah. Kita tidak akan bisa mencapai kemudahan kita kembali. Malah akan penasaran. Datang ke dunia ini hanya karena penasaran. Datang ke dunia ini hanya karena dorongan karma buruk. Datang ke dunia ini berubah-berubah, tidak menentu. Tetapi kalau kita mengandalkan diri sejati kita yang tidak berubah, kita di dunia ini hidup bahagia dan bisa kembali kepada hati sejati kita. Itulah yang disebut mencapai kemudahan.